Gambarkan kerajaan kecil yang damai di hulu Sungai Tengah, dengan pemandangan pegunungan yang hijau dan sungai yang mengalir tenang. Raja Banua adalah sosok bijaksana dan penyayang, berwibawa dengan pakaian kebesaran yang sederhana namun elegan. Ia berbicara dengan rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan selalu memperhatikan kebutuhan mereka. Suasana istana yang megah namun penuh kedamaian, dengan rakyat yang hidup makmur di bawah pemerintahannya. Meskipun begitu, ada kegelisahan di hati Raja Banua, terlihat jelas dalam tatapan matanya, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap sikap putra tunggalnya, Pangeran Anum. Gambaran Pangeran Anum, pemuda tampan dengan aura kepercayaan diri yang tinggi, namun penuh kesombongan. Ia mengenakan pakaian berburu yang gagah, dengan busur dan anak panah di tangan, berdiri dengan angkuh di depan ayahnya, Raja Banua. Meskipun disarankan oleh Raja Banua untuk lebih bijaksana dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang baik, Pangeran Anum hanya tersenyum sinis, seakan menganggap dirinya sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan nasihat. Ia lebih suka menghabiskan waktunya berburu di hutan daripada memikirkan tanggung jawabnya sebagai calon penerus. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, sekelompok penduduk desa yang mengenakan pakaian tradisional Kalimantan Selatan memperingatkan Pangeran Anum tentang hutan larangan. Mereka menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang makhluk gaib penjaga hutan yang mampu mendatangkan bencana kepada siapa saja yang melanggar aturan suci. Suasana desa yang penuh dengan keheningan dan ketegangan, di mana orang-orang saling berbisik dan memperingatkan sang pangeran. Namun, Pangeran Anum tidak mengindahkan peringatan mereka dan tetap memutuskan untuk pergi berburu ke hutan tersebut dengan langkah tegas dan penuh kepercayaan diri. Pangeran Anum memasuki hutan yang lebat dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi dan suara alam yang tenang namun menegangkan. Sinar matahari sulit menembus rimbunnya daun-daun pohon. Suasana hutan terasa mistis, penuh dengan kesunyian yang mengancam. Di kejauhan, terdengar suara gemericik air sungai yang mengalir. Pangeran Anum, yang tampak penuh semangat dan percaya diri, melangkah dengan gagah sambil memegang busur dan anak panah, mengabaikan segala rasa was-was yang mungkin muncul. Suasana semakin mencekam saat ia mendekati batu besar yang ada di tepi sungai, tempat ia melihat rusa yang ingin diburunya. Pangeran Anum mengejar seekor rusa jantan yang besar dan indah, melintasi hutan dengan penuh kecepatan. Rusa itu berlari dengan anggun, seolah-olah mengetahui bahwa ia sedang diburu. Pangeran Anum terus mengejar, merasakan tantangan yang menggairahkan dirinya. Ketegangan meningkat ketika rusa itu berlari menuju batu besar yang terletak di tepi sungai, sebuah batu yang tampaknya memiliki aura yang tidak biasa. Dalam detik-detik terakhir, saat busur telah terulur dan panah siap dilepaskan, tiba-tiba rusa itu menghilang dari dalam batu besar yang ada di tepi sungai. Terdengar suara gaib yang dalam dan menggelegar, seolah datang dari alam yang lebih tinggi. Suara itu berbicara dengan penuh kekuatan, mengutuk Pangeran Anum karena kesombongannya. Hembusan angin tiba-tiba mengiringi suara itu, membuat suasana semakin mencekam. Pangeran Anum terkejut dan merasakan getaran kuat dalam dirinya. Tubuhnya mulai terasa kaku dan berat. Ia berteriak meminta ampun, namun sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan kutukan tersebut. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu, dan teriakan terakhirnya menghilang bersama angin yang semakin kencang. Dalam hitungan detik, ia sepenuhnya berubah menjadi batu yang tergeletak di tepi sungai. Raja Banua dan rakyatnya tiba di tempat batu besar yang kini menjadi monumen kejatuhan Pangeran Anum. Mereka berdiri dalam diam, menangis dan merasakan kesedihan yang mendalam. Raja Banua dengan wajah yang penuh kesedihan dan penyesalan mendekati batu tersebut, seakan ingin mengembalikan putranya. Suasana di sekitar batu terasa sunyi dan penuh keharuan. Meskipun batu itu tetap diam, ia kini menjadi simbol dari kesombongan dan hukuman yang tak terhindarkan. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu juga merasa terpukul, tetapi ada pelajaran yang mereka petik. Tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan alam dan hukum yang tak dapat dilawan. Batu besar yang kini dikenal sebagai Batu Benawa berdiri tegak di tepi sungai, dikelilingi oleh alam yang tenang. Batu itu memiliki bentuk yang mirip dengan seorang pemuda yang sedang berdiri, seakan abadi dalam bentuknya yang kini tak bisa berubah. Penduduk setempat sering datang untuk merenung di dekat batu itu, mengingatkan diri mereka akan pentingnya rendah hati dan menghormati alam. Suasana di sekitar Batu Benawa penuh dengan kedamaian,
tetapi rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam. Cerita tentang Pangeran Anum yang sombong dan kutukan, yang diterimanya terus diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa kesombongan bisa menghancurkan segalanya.